Shalom saudari semua yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Anda? Saya percaya apapun keadaan Anda, hidup kita selalu diperhatikan Tuhan, mata Tuhan tertuju pada kita, asal kita mulai membuka hati untuk tuntunannya. Karena untuk setiap situasi keadaan ada tuntunan Tuhan. Dan kita harus menerima tuntunan yang fresh, yang datang dari Tuhan. Ya, oke, sebab itu kita harus terhubung dengan Dia. Ini adalah pesan Tuhan, lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang kuasa covering, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan otoritas. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan doa, yuk. Bapa, terima kasih kemurahan Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya hidup kami dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan, dan juga otoritas Tuhan. Sebab itu berbicaralah, kami buka hati, sehingga kehidupan kami bukan lagi tentang kami, tapi kuasa Kristus yang dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita langsung aja bahwa apa yang Tuhan memberikan pada minggu ini adalah satu kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa dari Matius 18-19 kita diberikan otoritas. Apa yang kita ikat di dunia akan diikat di surga, dan dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Demikian juga jaminan doa kita didengar, saudari. Dan ini adalah kuasa covering, perlindungan, melindungi, saudari. Dan kita sudah melihat ayat ini adalah untuk ketika kita mau menyelamatkan saudara-saudara kita yang berdosa. Oke? Namun ada hal lagi. Ya, dosa di sini adalah hamartano atau hamartio, salah sasaran. Anda ataupun orang yang sedang berdosa itu pada tempat yang salah, tujuan yang salah, saudari. Anda mengerti ya? Jadi bukan pada yang Tuhan inginkan. Nah, inilah yang Tuhan berikan. Seorang pahlawan akan mau berada di tempat di mana orang-orang tersebut pada salah tempat tujuannya, bukan mengikuti tapi menyelamatkannya tentunya ya, saudara-saudari. Dan bukan menghakimi. Ya. Nah, jadi kuasa covering diberikan, Anda ditopang oleh otoritas, dan juga Anda didengarkan doanya, saudari. Tentunya dengan menggunakan firman. Minggu lalu kita sudah melihat hal ini. Dan inilah kuasa covering. Anda berdiri di tempat kerentanan bukan untuk menghakimi, menyelamatkan mereka yang diserang dan berada di tempat dan tujuan yang salah. Jadi mungkin kita akan berkata, Pak, jadi kalau begitu bukan hanya orang-orang yang dalam tanda kutip kata dosa yang kita ngerti sana ini, yaitu secara moral dan secara roh, saudara. Ya, bukan juga, tetapi juga buat kita. Karena misalkan kita ada berada di tempat yang salah atau tujuan yang salah, itu pun Tuhan akan berikan otoritas untuk Anda ya, ditopang oleh kerajaan surga. Contohnya, ketika kita sakit, itu bukan tempat kita, saudari. Sebab Tuhan memberikan kita berkat kesehatan. Ketika kita kekurangan pun juga sama. Nah, dari mana kita tahu? Karena ayat ini, apa yang kamu ikat di dunia, otoritas ini juga tertulis dalam Matius 16, saudari. Di dalam Matius 16, ayat 18 dan 19 juga nih, Yesus sendiri berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ketika Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kemudian dikatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga, saudara. Otoritas yang sama ini untuk menyelamatkan ya orang yang berdosa, dan ada dosa ini adalah mereka yang berada di tempat atau tujuan yang salah. Bukan hanya morali tindakan yang salah, tetapi juga tempat tujuan yang salah, yaitu artinya bukan tujuan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Oke, termasuk sakit. Salah satu contoh itu. Yuk kita melihat dulu ya dari Matius 16-18, dan kita lihat ayat sebelumnya 17. Di situ Yesus berkata tentunya ya bahwa dia berkata kepada Simon Petrus, karena apa? Karena pengakuan ataupun pengenalan Simon Petrus siapa Yesus itu. Dan di sini menarik, kita harus melihat bahwa ketika Yesus katakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, bahasa Inggrisnya adalah keys, jamak, saudari. Kata kunci di sini adalah jamak, bukannya satu.
Dan kunci, ketika Anda memegang kunci, ya jangan Anda bayangkan hanya sekedar biasa, tetapi kunci ini bukan secara fisik, materi, tetapi kunci ini di sini adalah otoritas yang menjadi penentu. Ketika Anda pegang kunci ini, ketika Anda memiliki kunci ini, Anda memiliki otoritas, Anda yang menentukan, karena kita memiliki kuasa. Tadi dikatakan, apa yang kamu ikat di surga akan di dunia akan diikat di surga juga, ditopang oleh kuasa di surga, saudari. Jadi kunci di sini adalah otoritas penentu, dan namanya otoritas itu baru efektif jika digunakan. Nyatanya banyak orang percaya tidak mengerti sehingga mereka tidak menggunakannya. Tapi kunci ini efektif jika digunakan, sama seperti kunci di tangan Anda baru efektif, baru bekerja jika Anda dan saya gunakan. Dampaknya baru kelihatan, saudari. Benar? Dan yang menarik di sini ada kalian lihat di sini, ya. Di ayat 17 dan sampai 19 ini ada 3 unsur. Ketika Yesus mengatakan, bagilah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia menyatakan itu, melainkan Bapakku. Kemudian Yesus katakan, aku pun berkata kepadamu. Bapa yang menyampaikan, Yesus yang berkata. Kemudian apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Roh Kudus tentunya. Pribadi yang ketiga, Roh Kudus yang memberikan kuasa ataupun melaksanakannya itu, saudari. Jadi ada keharmonisan, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita ingat, ini adalah satu kesatuan tentang kasih, iman, dan pengharapan. Bapa mengasihi kita, Yesus Kristus kemudian mati buat kita sehingga kita diberikan iman. Iman bukan sekedar percaya, saudara. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2 katakan, dengan mata tertuju kepada Yesus yang adalah pembuat iman dan penyempurna iman. Kemudian firman Tuhan juga berkata, ya, bahwa kita ada dalam perwalian yaitu hukum Taurat sebelum iman itu datang. Jadi sebelum Yesus datang, dan Yesus dikatakan oleh firman Tuhan adalah iman, bukan imam, iman. Jadi Yesuslah yang membuat iman kita ada, hadir, aktif, saudara. Dan Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan pengharapan. Ketika kita diingatkan pada kasih Allah, kasih Bapa, karya Yesus disalib, maka pengharapan kita menjadi suatu kepastian. Apa yang mau sampaikan di sini adalah, firman Tuhan sampaikan di sini adalah, saudara, kunci ini efektif ketika ada kasih, ada iman, dan pengharapan. Kunci ini, otoritas ini bukan untuk memuaskan daging Anda dan saya, bukan untuk menopang ego kita, tetapi ketika kita memiliki kasih, kita mengefektifkan iman, dan kita memegang pengharapan itu, saudari. Bukan hidup dalam putus asa, bukan hidup di dalam kemarahan, saudara, bukan hanya sekedar coba-coba, tetapi Anda tahu ini pasti terlaksana. Amin. Kita harus ingat itu, ini intinya. Ketika kita mau efektif, maka ada kasih Bapa, ada iman dari Yesus, ada pengharapan dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka otoritas ini akan bekerja, saudari. Nah, tadi kita katakan bahwa kunci ini adalah jamak, ya. Nah, saya akan perlihatkan bahwa di sini ada 3, tetapi bukan 3. Saya percaya ada lebih daripada itu. Karena kunci-kunci ini adalah kunci-kunci yang Tuhan sediakan untuk setiap aspek kehidupan kita, saudara. Setiap aspek kehidupan kerajaan Allah. Nah, saya beberapa contoh aja. Pertama dalam Matius 28 ayat 18-20. Saya nggak baca secara detail, saudara. Yesus berkata ketika dia bangkit dari maut, segala kuasa. Ingatlah tadi kunci ini adalah otoritas ataupun kuasa. Segala kuasa di surga. Dan tadi kunci kerajaan surga. Bukan maut, saudara, kerajaan surga. Segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan dia punya otoritas, punya kunci, ini kunci salah satu kunci di surga, maka jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Nah, lihat ya, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 unsur ini dipenuhi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ketahuilah aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Ini adalah kunci penginjilan, saudari.
Saudara, penginjilan memerlukan harus Anda tahu bahwa itu memerlukan otoritas yang berkuasa. Dan salah satu bagian yang lain adalah mengajar mereka, saudara. Bukan hanya sekedar membaptis, tetapi memberikan pengajaran sehingga mereka pun mengalami kuasa ini. Nah, kunci penginjilan ini memiliki otoritas. Otoritas apa? Di dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Orang yang percaya sini ketika Tuhan mengutus mereka untuk menginjil, saudara. Mengusir setan, berbicara bahasa yang baru. Nah, banyak orang mengerti bahwa berbicara bahasa baru hanya bahasa roh. Saya percaya lebih daripada itu. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka dan meletakkan tangan atau sakit akan itu sembuh. Jadi kita ataupun mereka yang memiliki kunci, mengaktifkan kunci penginjilan yang sudah Tuhan berikan, maka memiliki otoritas atas iblis. Dan juga bahasa-bahasa yang baru, ini bukan hanya bahasa roh yang tadi saya bilang, tetapi komunikasi. Saya percaya seringkali ketika saya juga melayani orang-orang yang sudah koma, sudah sakit, ya bahkan juga saya mau katakan kepada Anda dan saya, ketika kita pun dibatasi dengan bahasa, komunikasi bahasa, saudara, Anda akan diberi kemampuan yang kita nggak ngerti bagaimana, tetapi ketika kita bicara, saya sering melihat ketika orang-orang yang kita layani di dalam koma, tetapi saya percaya ketika kita berbicara kepada mereka, walaupun tidak kelihatan seperti komunikatif, tetapi mereka mengerti apa yang kita bicarakan, saudari. Bagaimana cara yang nggak tahu, tetapi firman Tuhan bagi kita berbicara bahasa baru, bahasa yang tidak seperti di dunia, tapi mereka mengerti, saudari. Ya, apapun juga dikatakan, saya sering pimpin orang-orang kepada Tuhan ketika mereka koma, dan saya percaya mereka mengerti, walaupun mereka unconscious, tidak sadar, saudari. Terus kemudian juga memegang ular, sekali minum racun maut, ini tentang mara bahaya. Ya, kita punya otoritas mara bahaya, tidak membahayakan kita, dan itu atas sakit penyakit. Itu dia kunci penginjilan. Kunci yang kedua yang saya mau kasih tunjukkan adalah ketika Yesus menunjukkan dirinya, ya, dia menunjukkan tangan dan lambung kepada murid-muridnya. Kemudian ada 3 unsur lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu, Yesus Putra, dan saudara kata mengutus mereka dengan Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni. Jadi kalau kamu apa yang kamu diikat di surga, apa yang kamu lepaskan, dilepas di surga. Ini adalah kunci pengampunan, saudari. Anda dan saya memiliki otoritas atas dosa. Kemudian kunci yang lain adalah kunci Daud di dalam Wahyu 3 ayat 7-8. Saudara, apa itu kunci Daud? Di dalam 1 Tawari 17 ayat 7, saya percaya ini adalah salah satu kunci tentang berkat, saudari. Daud saat itu berkata, apa yang kau berkati Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan ini adalah otoritas atas berkat. Oke? Ada kunci-kunci lain. Dalam nanti ketika kita berjalan sama Tuhan dan mengenal semakin dalam, kita akan melihat kunci-kunci lain ini. Tadi keys, ya. Nah, saudara, tetapi sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana menerima dan menggunakan kunci-kunci itu, otoritas ataupun kunci-kunci itu, saudari. Oke? Nah, mengefektifkan dan menggunakan, ya. Pertama adalah tahu apa yang sedang terjadi dengan benar, tentunya, ya. Nah, ini ada kejadian di dalam Habakuk 1 ayat 2. Seketika kitab Habakuk itu dibaca, maka terjadi komplain. Siapa yang komplain? Bukan rakyat biasa, Nabi Habakuk. Dia komplain, berapa lama lagi Tuhan bangsa mereka nggak ditolong. Di Habakuk 1 ayat 13 kemudian, mengapa engkau memandangi orang berbuat jahat, engkau berdiam diri? Seolah Tuhan diamin orang-orang ini, saudari. Sampai akhirnya di Habakuk 2 ayat 2-4 Tuhan jawab kepada Habakuk. Dia jawab, tulis, ukir pada loh, ya, loh hati tentunya,
Kalau dulu ya di batu supaya orang bisa terus baca. Atau kalau kita sekarang di firman Tuhan adalah juga tertulis, atau firman Tuhan juga tertulis di loh. Sebab penglihatan ini masih menanti saatnya, tetapi akan bersegera menuju kesudahan dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, kalau belum datang gitu ya, nantikan. Setelah itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini bicara apa Anda? Anda dikasih penglihatan, gambaran yang belum terjadi, tetapi Tuhan bilang itu pasti terjadi. Walaupun sekarang belum, sepertinya udah begitu lama kamu nantikan belum. Itu nggak akan menipu. Sungguh akan datang. Ini bicara iman. Maka akhirnya dengan orang yang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, Habakuk mulai dengan melihat ataupun mengerti yang sesuatu yang sedang terjadi dengan tidak benar, kemudian Tuhan meluruskannya dengan yang benar. Kenapa? Karena seringkali orang percaya salah mengerti tentang apa yang terjadi. Ya? Nah, saudara, bukankah kita juga sering bertanya, Tuhan, kenapa Engkau biarkan, kenapa Kau izinkan ini terjadi? Misalkan kita mengalami tragedi, trauma, mengalami kejadian yang gak enak, sakit, penyakit yang berat. Saudara, kita sering mengeluh, Tuhan, kenapa? Kita sudah berdoa, gempa bumi, bencana, kita menyalahkan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Kita nggak ngerti. Jadi kita salahkan Tuhan. Jadi Anda dan saya berperang kepada berontakan Tuhan. Kita harus tahu apa masalahnya, apa yang dicuri, apa yang diperangi, saudari. Kalau kita salah ngerti Tuhan, kita sedang perangi Tuhan dong. Kita marah sama Tuhan. Anda tahu sakit, musibah, kekurangan bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Tuhan tidak fully mengatur segala sesuatu, saudari. Tapi dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia bisa masuk dalam segala sesuatu. Artinya dia bisa ikut campur dalam segala sesuatu. Tetapi dia tidak selalu memiliki kendali atas segala sesuatu. Iblis masih memiliki kendali. Bagaimana orang-orang yang dikuasai oleh si jahat dan nafsu-nafsu dunia? Karena mereka tidak bisa dikendalikan ataupun ditetapkan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan bisa intervensi, ya. Tetapi Tuhan memiliki otoritas, dan saat ini Dia dan mengundang Anda dan saya untuk memerintah bersama Dia, ngatur bersama Dia. Oleh sebab itu, ketika hal-hal yang datang dari si jahat, Anda tahu ini dia sakit, musibah, kekurangan bukan dari Tuhan tapi iblis. Tuhan mau kita menggunakan otoritas untuk menghalau itu. Namun banyak orang percaya tidak tahu apa yang sedang terjadi, sehingga kalau Anda dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana menggunakan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada Anda dan saya itu. Sebab itu tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Anda sakit, itu bukan kehendak Tuhan. Jangan bilang kalau sakit ini mendidik saya untuk saya ini dan itu. Enggak, saudara. Tuhan adalah Bapa yang baik, tidak pernah dicobai ataupun juga mencobai. Anda nggak pernah dicobai datang dari Tuhan supaya Anda jadi beres, jadi benar. Enggak. Tuhan nggak pernah mencobai dan nggak bisa dicobai juga. Jadi bukan dari Dia. Tapi Tuhan menggunakan hal-hal yang datang dari iblis yang mencobai kita ini, saudari, untuk mengaktifkan iman kita, kata Habakuk. Ini dia. Jadi, bagaimana mengaktifkan otoritas ataupun kunci-kunci itu? Ya, Anda pertama harus tahu apa yang terjadi dengan benar. Kemudian, otoritas itu hanya diberikan kepada orang yang dewasa. Bagi dunia, dewasa itu adalah usia. Tapi bagi kerajaan Allah, bagi Allah, dewasa itu adalah mengenal Dia, mengenal Yesus. Inilah hidup yang kekal, kata firman Tuhan, yaitu mengenal Dia, Yesus yang diutus Allah. Karena Yesus diutus Allah sebagai solusi, jawaban, jalan keluar. Jadi Anda mengenal siapa solusinya, siapa pemberi solusi itu. Di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 19 tadi kita lihat, ya, sebelum Yesus gini, kita baca saja semuanya, ya. Yesus bertanya kepada mereka, apa
apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus. Nah, lihat ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Simon Petrus dia mengenal siapa Yesus, yang adalah solusi jawaban bahwa Yesus adalah Mesias, maka dikatakan berbahagialah. Kata asli berbahagia ini adalah makarios, arti diberkatilah. Bukan hanya berbahagia, tapi diberkati. Dan baru Simon dikatakan, baru kemudian apa yang kau ikat, hasilnya apa yang kau ikat akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di surga. Saudara-saudari, lihat, ketika Simon Petrus mengenal siapa Yesus, pemberi jawaban, maka otoritas itu efektif. Dengan kata lain, saya mengatakan mengenal Allah yang benar membuat Anda menerima, ya, Anda menerima, mengaktifkan otoritas tersebut, saudari. Amin. Dan itu juga ada di dalam Efesus 1:17-19. Firman Tuhan mengatakan, ya, dan Paulus saat itu, yaitu Roh Kudus, tentunya ini ada unsur Roh Kudus, meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa yang mulia, supaya memberikan padamu roh hikmat. Yakobus katakan, jika kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang murah hati. Banyak orang pikir hikmat itu tiba-tiba jatuh dari surga, jatuh dari atas, kemudian otak kita penuh dengan hikmat, tahu sana berbuat sana sini, saudara. Lalu kita ngelihat di sini, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Siapa? Yesus. Supaya menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, kekayaan kemuliaannya ditentukan bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasa yang bagi mereka yang percaya. Saudara, di mana Anda kenal, di mana Anda tahu ini firman Tuhan? Yakobus katakan, ketika kita minta kurang hikmat, minta kepada Dia yang murah hati, yang akan memberi dengan murah hati. Firman Allah penuh dengan hikmat ilahi. Itu kan murah hati Tuhan berikan. Kita maunya tiba-tiba jatuh dari surga. Nah, bahkan dalam firman Tuhan kelanjutnya dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu semakin bertambah-tambah dengan pengenalan akan Allah, akan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang tuntun. Ketiga unsur ini selalu ada, saudara. Amin. Jadi, dan kemudian, saudara, bagaimana menerima dan menggunakan otoritas? Yang ketiga adalah memenuhi dengan yang benar. Kenapa? Karena menggunakan otoritas adalah memerintah. Ketika Anda memerintah, saudara-saudari, maka Anda harus memiliki, memerintah itu, kita itu bukan sendiri, tetapi kita dipercayakan oleh Tuhan. Kita memerintah bersama Dia. Di dalam Amos 3, kalau kita bersama sama Dia, Amos 3 ayat 3 terjemahan Indonesia Modern Bible, berjalankan dua orang bersama-sama kecuali telah sepakat. Sepakat ini memiliki cara lihat dan tindakan yang sama. Jadi untuk memerintah, Anda harus memiliki cara lihat dan tindakan yang sama. Artinya Anda memiliki hikmat, dan hikmat itu datang dari pola pikir yang baru. Ketika Anda minta hikmat pada Allah, Allah memberikan firman Tuhan. Tujuannya agar cara lihat kita diubahkan. Roma 12 ayat 2, ya, berubah oleh pembaruan budi supaya nggak sama dengan dia. Dan tujuannya adalah bukan tahu baik yang salah dan benar. Tetap kalau salah dan benar itu ada hati nurani Anda, ya, itu ada moral di tengah masyarakat, tetapi tujuannya yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini butuh hikmat menentukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, bukan hati nurani, bukan yang moral. Sorry. Jadi hikmat itu berbicara pola pikir. Lalu kemudian dalam Filipi 3 ayat 16-17 terjemahan Indonesia Modern Bible, saudara, dikatakan begini, namun demikian terhadap pencapaian itu marilah kita berjalan dan berpikir adalah pola pikir hikmat yang sama. Saudara-saudaraku, teladan ini aku. Perhatikan mereka yang hidup secara demikian, sehingga kau telah menganggap kami sebagai teladanmu. Berjalan memberi teladan. Jadi otoritas pemerintah butuh
teladan. Ini bicara karakter, saudara-saudari. Menggunakan otoritas adalah memerintah. Dan untuk memerintah Anda butuh hikmat, Anda butuh teladan. Amin. Tindakan yang sama. Oleh sebab itu, inilah yang kita terima. Bagaimana menggunakan otoritas tersebut? Anda tahu apa yang sedang terjadi. Kita tahu bahwa kita harus mengenal Allah yang benar. Allah Bapa, Allah Putra, tentu Allah Roh Kudus, dan memenuhi dengan pola pikir yang benar dan karakter yang benar. Maka kita akan mengaktifkan otoritas ini. Amin, saudari. Renungan ini kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai ketemu di tuntunan Tuhan yang lain buat kehidupan kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Yuk kita tutup dengan doa, saudari. Bapa, terima kasih buat tuntunan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat menebus kami dan juga menjadikan kami berarti, mewariskan apa yang Kau miliki di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memerintah bersama Tuhan. Dan terima kasih Roh Kudus memenuhi kami dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga kami tahu bahwa kami hidup bukan hanya sekedar jadi anak-anak Tuhan, tetapi memerintah bersama Tuhan dengan otoritas yang Tuhan berikan. Sebab itu, tuntun kami senantiasa dalam kehidupan dan juga dalam pergumulan kami sehari-hari, kehidupan kami ini. Tuhan, kami bisa tahu apa yang sedang terjadi, sehingga kami tidak lagi melihat dan juga menerima hanya sekedar informasi dari dunia, tetapi dari hikmat ilahi. Dan juga Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah terus-menerus, karena semakin kami mengenal, kami semakin tahu betapa besar dan dahsyat kuasa yang Tuhan berikan dan kasih karunia yang tersedia buat kami. Dan juga penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat ilahi, dengan karakter Kristus, sehingga kami senantiasa berpikir, memiliki pola pikir, dan juga bertindak sesuai apa yang Kau telah berikan, untuk menggunakan otoritas yang daripadamu, sehingga hidup kami senantiasa menjadi pembawa perubahan, membawa dampak di sekeliling kami, Tuhan. Kami bukannya korban, tetapi kami adalah pemilik otoritas atas setiap situasi kehidupan kami dan sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang sepakat kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua.